sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan berjumpa dan kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terambil dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Bapak Ibu, firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, kisah ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana belas kasihan Tuhan kepada orang yang sakit kusta ini. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa salah satu alasan mengapa kita masih ada hingga hari ini, semua karena belas kasihan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Ya, belas kasihan itu memungkinkan kita untuk kita tetap dapat berkarya, kita dapat melayani Dia, kita dapat berbakti kepadanya. Itulah belas kasihan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana belas kasihan Tuhan, ya, itu nyata atau itu terjadi bagi orang yang si kusta ini, sehingga kita dapat pelajaran yang berharga dari kisah ini. Hal yang pertama yang dapat saya bagikan kepada kita yaitu belas kasihan itu menggerakkan, ya. Nah, kita berkata kepada kita bahwa ya, oleh karena belas kasihan Tuhan ini tergeraklah hatinya. Tuhan Yesus, ya, Dia tergerak hatinya untuk apa? Menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Saya mau katakan kepada kita semua, banyak orang, mereka semua tergerak, ya,
Mereka bisa tergerak mau melakukan apa saja. Mereka mungkin mau melakukan sesuatu, mereka tergerak untuk melakukan itu. Tetapi motivasi dan alasannya berbeda-beda. Ada punya alasan dan ada punya motivasi supaya dia dipuji, ya, supaya dia dianggap hebat, supaya dia bisa dikatakan bahwa dia itu luar biasa, ya, dipandang tidak sebelah mata istilahnya, ya. Dia tergerak untuk melakukan itu dengan motivasi yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia tergerak untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta ini karena belas kasihannya. Dan itu lahir dari dalam, ya, di mana Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada orang yang sakit kusta ini. Ya, yang pertama yaitu apa? Belas kasihan yang menggerakkan, sehingga ia tergerak untuk bertindak menyembuhkan orang yang sakit kusta. Itu hal yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu belas kasihan itu menyentuh orang lain. Dari kisah ini pada ayat yang ke-41 bagian B, di mana belas kasihan Kristus atau Yesus akhirnya menyentuh orang yang sakit kusta ini. Perlu diingat bahwa pada zaman itu orang Yahudi memperlakukan orang yang menderita kusta, mereka harus diasingkan. Ya, jangankan disentuh, ya. Ketika berjumpa dengan mereka dari jauh, orang kusta itu mesti harus berkata, "Najis, najis." Ya, mengatakan kepada orang-orang yang sehat, ya. Mereka diasingkan, mereka dijauhkan daripada lingkungan. Tetapi hari itu kita menceritakan kepada kita, oleh belas kasihan Yesus, dia menyentuh akan orang yang mengalami sakit kusta itu. Satu berkat yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Orang kusta itu mengalami kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, kita dapat belajar yang pertama tadi, yaitu belas kasihan yang menggerakkan, di mana Yesus dia tergerak dan dia bergerak untuk apa? Menjamah, menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Belas kasihan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua yaitu belas kasihan yang menyentuh orang lain, dan Yesus melakukan itu bagi orang yang mengalami sakit kusta ini, ya, sehingga orang yang sakit kusta ini dia mengalami kesembuhan. Hal yang ketiga yang akan kita terima pada hari ini, pada pagi ini, yaitu belas kasihan yang mendatangkan kuasa Allah. Pada ayat yang ke-42, kita menceritakan kepada kita setelah Yesus berkata kepada orang ini bahwa jadilah sesuai dengan imanmu, engkau mau jadilah sembuh, maka kita mengatakan orang itu mengalami mujizat kesembuhan, ya, karena belas kasihan itu mendatangkan kuasa Allah terjadi bagi orang yang mengalami penyakit kusta ini. Dalam hidup kita, mungkin kita tidak mengalami seperti orang yang sakit kusta ini, tetapi berapa banyak dari kita yang perlu akan belas kasihan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan, di mana belas kasihan Tuhan itu menggerakkan hati Tuhan untuk tergerak dan menyatakan kuasanya dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, bahkan dalam kehidupan pribadi kita. Dan saya mau katakan bahwa Yesus, dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia ingin menyatakan belas kasihannya seperti yang dia nyatakan kepada orang yang sakit kusta ini. Dia ingin menyentuh saudara dan saya. Ketika Tuhan menyentuh kita, maka apa yang mati itu dihidupkan. Baik itu usaha pekerjaan kita yang mati, itu bisa dihidupkan. Baik itu sakit penyakit kita, ya, apa yang mengalami kematian kita, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa bangkitkan, sehingga lewat sentuhan tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan, ada kuasa yang mengalir. Bapak Ibu, kita menceritakan kepada kita, oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus bagi si kusta,
kuasa Tuhan menyembuhkan orang kusta ini. Dan saya percaya ketika kita berharap kepada Tuhan, maka belas kasihan Tuhan akan turun atas kehidupan kita. Kita akan menerima kuasa Allah yang menjamah akan apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan dalam rumah tangga kita, ya, atau itu pekerjaan kita, keadaan ekonomi kita, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, kita tidak tahu jalan keluar yang kita alami. Tetapi saya percaya kita minta belas kasihan Tuhan, sehingga kita memperoleh akan jawaban di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia selalu tepat waktu untuk menolong saudara dan saya. Karena belas kasihannya Tuhan masih tersedia bagi saudara dan saya. Alkitab berkata kepada kita, ketika kita mengetuk, maka pintu itu akan dibuka. Ketika kita mencari, maka kita akan mendapatkan. Ketika kita meminta, maka kita akan memperoleh apa yang kita minta. Mari kita minta belas kasihan Tuhan, dan kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji, Dia Allah yang menepati setiap janjinya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh hidup sampai dengan hari ini, kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena belas kasihan Tuhan kepada kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus, ketika kami dalam pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit, kami mohon daripadamu belas kasihan-Mu Tuhan, yang menggerakkan hati Tuhan untuk menjamah setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, untuk menjamah setiap pergumulan masalah kami, usaha kami yang mati di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menyentuh, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Engkau Allah pemulih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Yesus ada kuasa belas kasihan Allah yang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa daripada Tuhan Yesus tercurah atas kami semua. Kami bersyukur dan kami berterima kasih, sebab Allah kami adalah Allah yang hidup. Kami percaya, kami menerima kuasa-Mu, dan kami menerima mujizat daripada-Mu. Hamba berdoa Tuhan berkati kami semua hari-hari ini dalam segala persoalan kami. Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan besok hari dengan tema yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.